Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Oprima, obrolan kritis mahasiswa. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial kita, yaitu ada Kak Alia sama Kak Imam. Halo. Kalau Kak Alia ini dia seorang mahasiswa semester 4 dan dia ini baru hijrah loh. Dan dia ini make cadar itu belum hitung tahun, baru beberapa bulan ya Kak Alia. Oke, Masya Allah banget nih. Dan kemudian ada Kak Imam. Kalau Kak Imam ini mahasiswa semester 6 dan dia juga seorang pelaku usaha. Gitu. Jadi hari ini di podcast kali ini Kak Imam sama Kak Alia kita akan membahas tentang wanita dilarang berkarir dalam Islam. Jadi apakah wanita itu nggak bisa berkarir dalam Islam ataukah gimana? Nanti bakal kita bahas sekarang. Aku mulai dari Kak Alia dulu nih. Ya. Dari Kak Alia sendiri sebagai wanita yang baru berhijrah dan ini bagaimana pandangan Kak Alia tentang wanita yang berkarir di dalam Islam? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Awal-awal saya memutuskan untuk hijrah atau memakai cadar itu benar-benar saya mempertimbangkan banyak hal. Apalagi saya emang udah hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak ada yang mendorong saya untuk berhijrah sih sebenarnya. Lingkungan saya biasa saja, maksudnya walaupun memang saya berlatar belakang seorang lulusan pesantren, tapi di dalam daerah pesantren saya juga tidak ada tuh mewajibkan untuk berhijab panjang, cadar enggak. Hijabnya biasa-biasa saja. Oke. Lalu ketika saya memutuskan untuk bercadar ini, saya benar-benar terpikirkan nih, apalagi kualitas penerimaan pekerjaan di Indonesia ini banyak yang belum bisa menerima atau belum bisa membuka bagaimana ketika wanita bercadar itu mau berkarir atau sukses di pekerjaan di Indonesia ini. Lingkungan kurang mendukung kurang ya, mendukung. Apalagi kamu sebagai seorang Sudah bercadar. saya cari, saya ini emang benar-benar sekurang itu sih penerimaannya. Tapi saya mantap dan memutuskan tetap untuk hijrah karena saya yakin kalau saya mengejar akhirat, dunia juga akan mengikuti saya gitu. Oke, jadi kalau ngejar akhirat, dunia pun akan mengikuti. Iya. Tapi kalau boleh tahu juga nih sebelum bercadar ini pakai kerudung juga nggak ya? Pakai kerudung. Kan saya Kirain udah nggak bilang pakai tadi kerudung saya juga. Kerudung juga. saya santri juga, santri. Oh, ya. ngirain hijrah sebelumnya itu nggak pakai kerudung Enggak, atau iya. pakai kayak Enggak, seksnya gitu, maksudnya enggak ya? hijrah di sini itu dari sebelumnya hijabnya pendek Biasa, kayak ya. aku like ini sampai sejadinya sekarang. Oke, gitu. paham. Jadi dari Kak Alia ini panahnya bahwa ketika kita mengejar akhirat, dunia pun bakal mengikuti walaupun di lingkungannya kurang ada dukungan dan sebagainya, tapi dia tetap kekeh dan dia yakin dia pasti bisa. Nah, dari Kak Imam sendiri nih sebagai seorang pelaku usaha dan juga pandangan sebagai laki-laki, bagaimana nih pandangan tentang wanita yang berkarir dalam Islam? Mungkin dari pandangan laki-laki dulu mungkin kali ya. Iya, boleh. Kalau menurut pandangan laki-laki, ya semua laki-laki tidak menganggap yang bercadar itu dilarang berkarir atau harus di rumah aja begitu kan. Kayak laki-laki itu juga nggak semua laki-laki itu berpikir perempuan itu harus selalu di rumah. Perempuan soleha itu nggak boleh keluar rumah, harus stay di rumah terus begitu. Menurut pandangan laki-laki sih begitu. Oke. Cuman kalau menurut pandangan Islam Ya. juga sah-sah saja wanita bercadar. Kita bukan membahas yang bercadar ya. Wanita secara keseluruhan boleh dan sah-sah saja untuk melakukan aktivitas di luar atau berusaha lah begitu. Oke. Nah, tapi kita lihat nih realita kita sekarang dengan persyaratan penerima kerja itu berbagai macam dan kadangkala sebagai seorang yang bercadar ini selalu menjadi tantangan. Jadi syaratnya harus nggak boleh cadar, terus harus good looking dan sebagainya. Bagaimana nih pandangan Kak Imam sebagai pelaku bisnis nih dengan persyaratan yang ada di Indonesia sekarang ini? Menurut saya sih
persyaratan itu perlu direvisi ya. Karena kan ke dalam pekerjaan itu yang dibutuhkan bukan hanya penampilan, tapi juga keahliannya, ilmunya, dan juga pikirannya. Jadi bukan hanya tampilan yang dibutuhkan kan begitu. Iya, dari Kak Imam sendiri bahwa ini harus direvisi nih. Tapi kita lihat realitas sekarang kan ternyata seperti itu. Apalagi mungkin Kak Alia dia bisa menahan diri dan bisa bisa bertahan dengan cadarnya. Tapi kita tidak tahu teman-teman kita di luar sana yang dipusing-pusingkan dengan finansial, susahnya mencari kerja dia begitu mau ya. milih uang atau aturannya dalam Islam. Karena aku sendiri pernah merasakan nih Kak Imam Kak Alia. Aku pernah ditawarin, mau nggak kamu photoshoot tapi buka hijab. Soalnya bagus nih kalau buka hijab. Tapi alhamdulillah aku nggak memilih karena kan memang tekun nih buat diri aku sendiri. Nah, sebagai Kak Alia dan Kak Imam nih punya pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang dibingungkan apakah harus memilih syariat atau finansial seperti itu? Dari Alia dulu. Boleh. Oke, dari saya dulu ya. Untuk saat ini saat ini saya juga pernah waktu itu nyari-nyari kerja, terus persyaratannya itu boleh pakai hijab tapi tidak boleh pakai cadar dan harus berpenampilan rapi. Dan rapi di sini kalian tahu kan kalau pekerja kantoran gitu harus pakai celana. Harus celana, baju, jilbabnya harus dililit kan. Wah, nggak bisa dong walaupun kerjaannya bagus, tapi ya itu kembali lagi pada diri kita teman-teman, apalagi cewek-cewek yang memutuskan untuk hijrah cadar. Itulah sebabnya kenapa kita harus bercadar, itu harus yakin. Bener, harus awalnya tuh benar-benar bercadar tuh dari diri sendiri. Ketika ada badai seperti itu, apalagi finansial ya sekarang lagi susah-susahnya, kita digencar hal seperti itu kita gak gampang goyah. Jadi harus dari Kak Alia sendiri bahwa kita tuh harus tetap yakin, nggak boleh goyah apapun ujiannya. Kak Alia punya tips nggak? Sedikit aja tipsnya buat kita nggak goyah gitu, buat teman-teman di luar sana. Tips dari aku sih gak banyak sih ya kalau aku. Intinya apa yang kita mulai, apa yang kita pakai sekarang itu identitas kita, itu keyakinan kita. Awal kita pakai, kita manusia yang udah dewasa, kita sadar pakaian ini udah kita pilih. Jadi pilihan itu sebagai manusia yang kuat ya pilihannya. Gak boleh gampang goyah, itu aja sih keyakinan dalam diri. Terus kalau Alia sendiri mensolusikan ini bagaimana? Apakah tetap mencari pekerjaan atau menjadi pelaku usaha sekarang ini? Sekarang dengan syarat bekerja, tapi alhamdulillahnya tempat saya bekerja menerima. Menerima. Iya itu dia. Ketika kita yakin, ternyata benar ada tempat yang menerima pakaian kita, identitas kita. Makanya itu saya bilang Pak, jangan gampang goyah. Oke, selanjutnya buat Kak Imam. Nah, bagaimana pandangan Kak Imam ini? Apalagi sekarang Indonesia kan inflasinya banyak, kerjaannya berat, gajinya dikit. Jadi bagaimana nih biar tetap kokoh terhadap syariat? Ya, supaya tetap kokoh pada syariat ya kembali kepada diri masing-masing dan kepercayaan, kan begitu. Ya luar biasa ya, Kak Alia sangat menjaga keyakinannya, kepercayaannya, dan tetap menjaga auratnya sebagai wanita. Oke, makasih Kak Imam, Kak Alia. Terima kasih Kak Aisyah. Makasih Kak Alia, Kak Imam sudah hadir di podcast hari ini. Jadi begitu guys, podcast hari ini, semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari podcast hari ini. Pokoknya pesan dari Kak Alia bahwa kita harus tetap teguh terhadap pilihan kita. Ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti. Begitu pula dengan Kak Imam. Oke, saya halo dulu sama saya Dada maksudnya. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.